Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dianslasi dari Prodi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Semarang dengan NIM P1337433221051. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu walaupun hanya virtual saja di era pandemi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang pengaruh pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama pandemi COVID-19 terhadap pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 ini sebagai pandemi di seluruh dunia. Karena kasus COVID-19 ini mengalami peningkatan dan menyebabkan terjadinya beberapa negara mengalami lockdown dan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini tentu saja menimbulkan tantangan yang sangat besar di negara-negara di seluruh dunia, baik dalam masalah sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga lingkungan tentunya. Pembatasan aktivitas manusia selama masa pandemi COVID-19 dan berhentinya berbagai kegiatan ekonomi termasuk beberapa sektor industri telah berkontribusi pada penurunan emisi global. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih menyatakan bahwa emisi CO2 di dunia mengalami penurunan hingga 17% akibat karantina COVID-19 yang diterapkan. Hampir setengah dari penurunan emisi global selama PSBB berasal dari sektor transportasi dan industri, terutama kendaraan bermotor dan pabrik manufaktur komersial. Aktivitas yang terbatas menyebabkan konsentrasi pencemaran udara menurun, khususnya PM2,5. Pengamatan kualitas udara tanggal 1-18 Mei 2020 selama pandemi COVID-19 ini di Jakarta, pada awalnya konsentrasi PM2,5 ini menurun, tetapi tidak berlangsung lama. Lalu kadar PM2,5 ini meningkat kembali. Peningkatan di Jakarta ini diduga karena aktivitas transportasi yang tetap berjalan. Ketakutan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga beralih ke kendaraan pribadi. Penerapan lockdown atau pembatasan aktivitas untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19 ini mampu menurunkan polusi udara secara signifikan pada beberapa negara di Asia seperti Cina. Tetapi, kejadian ini tidak terjadi di seluruh negara di Asia, seperti di Indonesia, karena konsentrasi polusi udara tidak menurun secara signifikan. Adanya lockdown atau pembatasan aktivitas dapat menurunkan kegiatan industri dan pergerakan transportasi, sehingga polusi udara yang dihasilkan juga dapat berkurang. Namun, Indonesia tidak terjadi penurunan polusi udara disebabkan karena aktivitas industri dan pergerakan transportasi juga tidak berkurang secara signifikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari penjelasan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.